Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel mempersembahkan Kartini Millennial Award 2022 Women Empowerment Through Digitalization. Perempuan menginspirasi dan berdaya di era digital. Menghadirkan Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Tepas Tando Yekti, Divisi IT dan Dokumentasi Keraton Yogyakarta. Hajah Febrita Lustia Hermanderu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan. Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Hajah Elweni Ramdiasuti, Head of Newsroom Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Dan mari kita sambut pembawa acara hari ini, Ais Ratnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita alam semesta, berkat rahmatnya kita dapat berjumpa dalam rangkaian acara hari ini, Kartini Millennial Award 2022 dengan tema Women Empowerment Through Digitalization. Pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku.com, serta hadirin yang berbahagia, senang sekali rasanya saya, Ais Ratnasari, dapat menjumpai Anda untuk memandu acara yang tentu saja sebagai wujud kita memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Kamis 21 April 2022. Selamat Hari Kartini untuk kita semua, para perempuan di Indonesia. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua? Pemirsa Tribun Sumsel dan Sripoku.com serta hadirin yang berbahagia, acara ini juga sekaligus memberi penghargaan kepada para perempuan hebat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan melalui bidang profesinya masing-masing. Oleh karena itu, dalam serangkaian acara ini kita akan menyaksikan webinar dengan tema yang sama, yaitu Women Empowerment Through Digitalization, pemberian dan penerimaan penghargaan kepada para pemenang Kartini Millennial Award, termasuk di dalamnya akan ada pemberian penghargaan Special Award, Best of the Best Kartini Millennial Award Region Sumatera Selatan, dan tidak lupa kita juga akan menyaksikan tayangan dari video challenge Bolu Kojo yang sudah dikirimkan oleh TPPKK dari berbagai daerah Sumatera Selatan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir dalam layar virtual Zoom meeting hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Angelia Tanusudibyo, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hayu, Penghageng Tepas Tando Yekti, Divisi IT dan Dokumentasi Keraton Yogyakarta. Kepada yang terhormat Ibu Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Juga yang terhormat Ibu MF Ririn Kusumawardani, General Manager Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Yang terhormat Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Dan kepada hadirin yang berbahagia yang sudah hadir di dalam Zoom meeting hari ini, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, FKPI, Bank BNI, Laborina, Bank Mandiri, Universitas Bina Dharma, Safi Kosmetik, Bintang 7, Bank BRI, Bank Indonesia, Betadine, dan Wardah Kosmetik. Hadirin yang berbahagia, Kartini Millennial Award 2022 merupakan
adalah tahun keempat sejak penyelenggaraan pertama tahun 2019. Tahun 2022 ini ada sekitar 40 pendaftar setelah diseleksi terpilih finalis sebanyak 22 orang untuk 5 kategori, yakni kategori kesehatan, lingkungan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan UMKM. Baiklah, untuk memasuki rangkaian utama acara ini, izinkan saya untuk mengajak para hadirin untuk ikut bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air. Lagu Indonesia Raya bisa kita mulai sekarang.
Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia sudah ikut bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Ibu Kartini. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran perwakilan TPPKK se-Indonesia dari Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, se-Sumatera, Jawa, dan Bali, dan juga dari Indonesia Timur. Baik, para hadirin yang berbahagia, agar rangkaian acara ini semakin berkah dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk dapat berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Nur Rahim. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami menyelenggarakan acara ini dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa-dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat serta ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, kita beralih pada acara selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera menyaksikan webinar Kartini Millennial Award Women Empowerment Through Digitalization yang akan dipandu oleh moderator kita. Kami persilahkan kepada Ibu Hajah Elweni Ramdiastuti. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu yang keren-keren pada acara pada hari yang sangat spesial, yaitu kita merayakan bersama lahirnya emansipasi di Indonesia bagi kaum perempuan, tentu saja oleh Raden Ajeng Kartini. Kita sangat bangga kepada beliau dan saya kira pemikiran-pemikiran beliau sudah 150 tahun sekurangnya. Kalau kita melihat atau mencermati, Ibu R.A. Kartini lahir tahun 1879, berarti itu sudah 143 tahun. Tetapi pemikiran-pemikiran beliau sangat luar biasa dan kita sebagai perempuan Indonesia tentu saja sangat bersyukur karena berkat beliaulah akhirnya kita perempuan Indonesia bisa berdiri sejajar dengan kaum pria untuk bersama-sama bahu-membahu membangun negara ini, membangun negeri ini, mencerdaskan anak-anak kita. Sekali lagi, kita patut bersyukur dan kita beri tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini pada ruang Zoom ini, pada webinar ini, dan kita bersama-sama akan menyimak apa saja pembicaraan, apa saja perbincangan dari tokoh-tokoh kita yang sudah hadir pada kegiatan ini. Baik, rasanya kalau kita belum tepuk tangan tuh kayaknya ada yang kurang, maka kita harus tepuk tangan untuk memberi semangat pada kita semua yang hadir di sini. Sebagai informasi, ibu-ibu perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia, khususnya yang hadir pada webinar ini, acara ini direlay oleh jejaring kami, yaitu jejaring Tribun Network. Jadi ada sedikitnya di seluruh provinsi di tanah air, kabupaten, kota, karena portal kami, media kami sudah tersebar dari Papua sampai Aceh, dan kita patut berbangga karena kita semua berarti ingin mendapatkan informasi tentang apa saja yang menjadi topik kita hari ini, yaitu tentang pemberdayaan perempuan pada era digital. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagai informasi juga, jadi acara ini sudah terselenggara atau diawali pada tahun 2019. Kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK Sumatera Selatan yang diketuai oleh Ibu Hajah Febrita Lustia Hermanderu. Sambutannya sangat luar biasa, juga wakilnya yaitu Ibu Fauzia sangat luar biasa, sehingga acara ini bisa berlangsung sampai sekarang. Jadi ini adalah kolaborasi yang luar biasa dari tim penggerak PKK, dan kami selalu mengikutsertakan atau mengajak tim penggerak PKK di seluruh Sumatera Selatan untuk bersama-sama hadir di sini. Dan tadi saya mendengar dari MC kita bahwa ada dari Nusa Tenggara Timur, ada dari Kalimantan, ada dari Medan, dan sebagainya. Juga tentu saja ada dari Yogyakarta, Hadiningrat. Karena sudah hadir juga di ruang virtual ini, secara langsung adalah Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Beliau saat ini sebagai penghageng Tepas Tando Yekti. Ini kalau ngomongnya salah-salah mohon maaf Ibu. Dan juga tentu ada beberapa narasumber lainnya. Kita akan menuju ke sana nanti, dan juga hadir di sini adalah para pemenang atau para finalis Kartini Millennials Award yang sudah kami selenggarakan beberapa hari yang lalu, sekira seminggu. Ada finalisnya semua hadir di sini, perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan hebat, prestasinya itu sangat luar biasa. Ada guru di Pali, ada bidan di daerah pelosok, di daerah Musi Banyu Asin, ada perawat di Rumah Sakit Siloam, dan banyak sekali perempuan-perempuan muda yang sudah berkiprah untuk masyarakat. Baik, kita nanti akan umumkan juga siapa pemenangnya, tetapi yang pasti semua kalian pemenang. Dan ada juga nanti kami umumkan siapa sih pengirim atau video tentang membuat bolu kojo dari kabupaten kota, karena menarik sekali, kami baru saja menggelar pemecahan rekor muri pembuatan bolu kojo.
Bolu Kojo itu bagi teman-teman yang barangkali belum tahu dari daerah lain, itu adalah bolu yang hijau warnanya karena ada daun sujinya dan rasanya lemak nian. Baik, kita akan menuju ke webinar, tapi sebelumnya saya akan kembalikan dulu karena akan ada yang lewat berikut ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Tit. Enggak, Pak. Ngemnya 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta Silakan. menghindari Sudah, Pak. kerumunan. Jadi berapa ya? 20.000. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai Kamu tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Berbagi kebaikan jadi lebih mudah. Berbagi makan sahur, top up e-wallet, bisa. Nyenengin anak yatim piatu, virtual account, bisa. Kirim THR nggak perlu rekening, mobile tunai, bisa. Infak jalan terus, scan kris, bisa. Bayar zakat, bisa. Perbanyak transaksi di BNI Mobile Banking, dapatkan rezeki tabungan, gak pakai nanti. Ibadah jalan terus, transaksi. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semua sebagai penyemangat ya, karena ini adalah hari yang sangat istimewa dan tentu saja karena ini juga bulan Ramadan. Baiklah ibu-ibu sekalian, di sini juga hadir tentu saja tokoh-tokoh hebat, perempuan hebat pengambil keputusan, dan ini yang disebutkan oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa perempuan itu mesti lebih banyak berada pada posisi pengambil keputusan. Di antaranya saya lihat di ruang Zoom ada Kakanwil Pajak untuk wilayah Sumsel dan Babel, Ibu Nia. Terima kasih Bu sudah hadir. Baik, Ibu-ibu sekalian, saya ingin mengutip sebagai awal dari webinar kita ini, saya ingin mengutip perkataan atau arahan dari Presiden Joko Widodo pada kick-off meeting G20 Women Empowerment pada akhir Desember yang lalu. Beliau mengatakan bahwa ada 3 syarat utama untuk mendorong pemberdayaan perempuan. Apakah saja itu? Yaitu pemerataan infrastruktur digital, kemudian literasi digital, dan pelatihan keterampilan kewirausahaan. Ini yang masih menjadi PR kita, dan kita akan bahas di sini berdasarkan atau dari teropong perspektifnya masing-masing. Karena itu kami di sini kami mengundang Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, ada Ibu Angela Tanu Sudibyo. Beliau akan menyampaikan pesan-pesannya secara tapping. Mohon maaf karena Ibu Angela ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kemudian saya juga akan nanti mempersilakan tentu saja yang hadir langsung di sini adalah Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Saya ingin mendengar suaranya. Mbak Hayu. Ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah jauh-jauh dari Jogja, tetapi kita sekarang berhadapan, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih, Mbak. Kalau saya tadi nyebut istilahnya tuh benar nggak ya? Cengkoknya pas nggak ya? Penghageng tepas tando yekti. Benar? Di Pengageng itu hanya tidak dibaca kalau di bahasa Jawa. Pengageng. Oh, Pengageng. Tepas, tondo, yakti. Oh, oke. Karena hampir mirip dengan bahasa Palembang. Kalau tanda ini jadi tando. Kalau Tondo. Kalau orang Jawa jadinya tondo.
Oke, Pengageng Tepas Tondo Yekti. Oke, Mbak Hayu, nanti Anda tentu akan presentasi seperti apa Anda sudah memajukan perempuan di Yogyakarta khususnya di bidang IT seperti itu ya. Baik, kemudian Ibu Titi Anggraini. Ibu Titi Anggraini sebagai Dewan Pembina Perludem yang selalu bersedia kalau kami undang, padahal beliau ini repotnya juga minta ampun. Titi. Assalamualaikum Yu, apa kabar? Baik, itu coba sapa dulu, ada GKR Hayu. Ya, selamat sore Mbak Hayu, apa kabar? Selamat sore Ibu. Baik, terima kasih. Dan Ibu Febi, mohon maaf tadi beliau WA saya, japri saya, karena beliau pada waktu yang sama ke Jakarta untuk mendampingi Pak Gubernur, tetapi beliau juga sudah menyiapkan video tapping. Terima kasih Ibu, dan di seberang sana ada ibu-ibu, tentu saja pengurus tim penggerak PKK, ada Ibu Teli, Ibu Tia, Ibu Tati, saya lupa satu lagi tadi siapa yang sudah langsung mengikuti acara ini. Baik, terlebih dahulu tentu saja kita akan menyimak sambutan atau keynote speaker dari Ibu Angela Tanu Sudibyo. Silakan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Tribun Network atas terselenggaranya webinar nasional yang mengangkat tema perempuan menginspirasi dan berdaya di era digital. Ini tema yang menarik sekali untuk dibawakan karena merupakan penggabungan dua kunci penting dalam pembangunan bangsa kita ke depannya, yaitu perempuan dan digital. Di masa pandemi ini, kita telah melihat bagaimana perempuan menjadi garda terdepan bagi kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan bahkan turut membantu perekonomian keluarga. Kesibukan seorang ibu dimulai dari memastikan asupan gizi keluarga, kebersihan rumah, sampai mengajar anak yang sekolah di rumah, dan itu semua dilakukan sambil berjualan online dan bahkan masih ada yang bekerja secara full time. Multi peran ini sangatlah menuntut waktu, menuntut energi, pikiran, dan bahkan kesehatan para perempuan. Oleh karena itu, perempuan Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu produktivitas, memperluas pengetahuan, mendapatkan informasi, dan membantu dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Hadirin sekalian, hari ini berkat teknologi, kita bisa konsultasi dokter secara online, kita bisa meeting secara online, kita bisa belajar hal-hal baru dengan kelas-kelas online. Kita juga dengan mudah bisa mendapatkan informasi dari hal yang kecil sampai hal yang besar, mulai dari resep masakan, penjelasan pelajaran matematika anak kita, sampai informasi terkini mengenai pandemi yang perlu kita waspadai bersama. Selain itu, yang tidak kalah penting, karena teknologi, hari ini kita bisa belanja dan berjualan secara online yang tentunya sangat membantu kita semua di saat pandemi terjadi. Hadirin sekalian, sepanjang tahun 2021, ekonomi digital Indonesia tumbuh sangat pesat. Laporan Ekonomi Southeast Asia 2021 menyebutkan sepanjang tahun 2020 dan paruh pertama 2021 terdapat peningkatan sebanyak 21 juta konsumen digital baru. Dan nilai GMV di Indonesia juga diperkirakan mencapai 70 miliar US dollar dengan pertumbuhan year on year sebesar 49%. Selain itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah memprediksi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh menjadi 4.531 triliun rupiah di tahun 2030 dengan sektor e-commerce menjadi pendorong utama. Nah, melihat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan potensi ke depannya, perempuan Indonesia perlu turut aktif berperan dalam meningkatkan literasi dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Apalagi separuh penduduk Indonesia adalah perempuan.
Apalagi perempuan sangat berperan penting dalam pembentukan generasi yang akan datang. Apalagi 64,5% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, yang dimana kita ketahui bersama UMKM adalah tulang punggung ekonomi di tanah air kita tercinta. Hadirin sekalian, teknologi akan terus berkembang. Hari ini kita sudah melihat permodalan jenis baru seperti fintech. Ada pula hyper-targeting marketing atau promosi yang lebih customized. Dan juga penggunaan analisa big data yang bisa memberikan insight dan prediksi market yang lebih produktif, lebih efisien bagi usaha kita. Lalu ada pula penggunaan IoT untuk mengkolek data, cloud, blockchain technology, NFTs, serta metaverse dan lain sebagainya. Dan saya ingatkan sekali lagi, teknologi akan terus berkembang, sehingga literasi digital ini menjadi sangat krusial. Bukan hanya di kota besar, tapi sampai ke pelosok negeri agar pemerataan ekonomi bisa terjadi. Dalam hal ini, Kemenparekraf terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan SDM dengan program upskilling, reskilling, dan entrepreneurship di sektor parekraf. Selain itu, program onboarding dan pendampingan usaha ke platform digital juga kami lakukan agar membantu para pelaku usaha beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi dan menjadi siap berkompetisi di era digital. Kami juga mendukung para pelaku usaha dalam pelatihan manajemen bisnis, khususnya dalam manajemen finansial, fasilitasi akses permodalan, serta fasilitasi perlindungan HKI sebagai kendala utama bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Namun, hari ini kita sedang berpacu dengan waktu. Dan untuk mewujudkan perempuan berdaya di era digital, perlu peran serta berbagai pihak. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi webinar nasional yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja sama dengan Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel sebagai bentuk yang nyata untuk memacu semangat perempuan Indonesia dalam berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan teknologi. Saya yakin dengan meningkatkan literasi digital bagi perempuan, keluarga Indonesia akan semakin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wih, bagus sekali ya arahan ataupun pendapat dari Ibu Angela Tanu Sudibyo sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan meskipun beliau tidak hadir secara langsung, tetapi video tadi memperlihatkan kepedulian beliau, kesungguhan beliau untuk bersama-sama kita tentu saja perempuan di seluruh negeri ini untuk memberdayakan kita semua supaya Indonesia akan lebih maju. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan video dari Ibu Febrita. Silakan. Selamat Hari Kartini. Perempuan berdaya Indonesia maju. Sumsel maju untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang diberikan pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan virtual memperingati Hari Kartini tahun 2022. Kita tahu perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan Indonesia telah menjadi inspirasi untuk terus berkarya walau dengan berbagai profesi bagi perempuan Indonesia. Tepat hari ini adalah hari kelahiran R.A. Kartini. Tidak ada salahnya di momen kelahiran beliau ini, kita para wanita Indonesia tetap menggaungkan apa yang telah menjadi perjuangan beliau di masa sekarang. Bahwa untuk menjadi perempuan yang maju, kita harus punya kemauan, harus punya cita-cita, tidak mudah menyerah, dan harus mandiri.
Apalagi di era digital sekarang, hak perempuan sudah setara dengan hak kaum laki-laki, tanpa meninggalkan kodrat sebagai perempuan. Badan Pusat Statistik memprediksi kita akan menghadapi bonus demografi, ialah di mana kondisi penduduk yang berusia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk yang tidak lagi produktif. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi perempuan di era digital. Apalagi selama ini masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata kemampuan perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga. Padahal perempuan Indonesia saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Maka dari itu, kita sebagai perempuan Indonesia tidak boleh menutup mata, namun tetap harus bijaksana dalam menghadapi perubahan digital yang pesat. Karena era digital saat ini memberikan banyak sekali kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bahkan untuk skala yang lebih besar. Demikian dari saya, semoga kita selalu semangat untuk menjadi perempuan Indonesia yang maju. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Feby mengingatkan kita perempuan harus tahu mau kita. Jangan kita kemudian tidak tahu, kalau mau itu kan berarti kenal ya pada diri sendiri. Harus mau, harus terus berjuang, berlatih untuk menambah tentu saja skill, seluruh kemampuan yang ada pada diri kita. Karena perempuan pasti banyak sekali punya potensi. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Feby. Baik, ibu-ibu sekalian, karena ini bapaknya cuma sedikit, saya menyebutnya belakangan. Ibu-ibu dan bapak sekalian peserta webinar, kini kita tentu saja saatnya untuk mendapatkan pencerahan dari Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Saya akan membacakan terlebih dahulu biofile atau CV beliau karena ini prestasinya banyak sekali. Beliau adalah putri keempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Hayu dari kecil syarat prestasi dan juga Gusti Hayu, ini saya surprise sekali karena ternyata Gusti Hayu ini adalah penerima beasiswa LPDP angkatan pertama. LPDP itu adalah lembaga pendidikan, lembaga pengelolaan dana pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan Mbak Hayu adalah lulusan Master Administrasi Bisnis Universitas Fordham, New York, Amerika Serikat. Dan saat ini beliau memimpin divisi Tepas Tondo Yekti yang berfungsi seperti Kominfo untuk di Keraton Yogyakarta yang membuat perubahan pada transformasi digital untuk merepackage, membungkus kembali kebudayaan Jawa khususnya, dan beliau juga adalah Ketua Dewan Pertimbangan di Universitas Negeri Yogyakarta dan Wakil Ketua Bidang IT dan Humas di Kuarda Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbak Hayu, saya sampai ini bacanya sampai kerasa ausnya karena banyak sekali prestasinya Mbak Hayu. Monggo Mbak Hayu bisa share di sini kepada ibu-ibu Sumatera Selatan khususnya dan juga ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Tim penggerak PKK-nya ada pada platform ini. Silakan Mbak Ayu. Baik, perkenankan saya untuk sedikit ilustrasi, saya share. Kok saya nggak bisa share screen ya? Sebentar. Tidak ada pilihannya untuk share screen, jadi saya nggak bisa share tentang PDF saya. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Begini settingnya mungkin dari panitianya. Tolong dibantu.
Apakah memang tidak bisa saya share screen? Saya pakai iPad sih. Soalnya nggak keluar pilihan. Sebentar. Sudah? Sudah. Kadang ini dia teknologi itu tidak membantu. Mbak Agi Yang ada malah semakin bikin pusing. Nggak apa-apa. Pak, ya. Gimana ini jadinya? Pakai ID yang lain, pakai akun lain, barangkali mungkin bisa. Oke, kalau begitu apakah saya boleh mungkin giliran yang lain dulu? Boleh. Saya coba settle ini ya. Siap. Maaf sekali. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sambil kita menunggu kesiapan dari Ibu Gusti Hayu, kita tentu akan ke Mbak Titi. Mbak Titi Anggraini ini perempuan asal Basemah, Lahat. Dan peran beliau khususnya di dunia politik di Indonesia itu sangat luar biasa. Saya ingin tahu nih bagaimana Mbak Titi melihat perjuangan R.A. Kartini, mengapa bisa beyond melampaui zamannya, dan kemudian mengapa nilai-nilai itu tidak lekang oleh waktu. Silakan Mbak Titi. Iya, terima kasih Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali balik dusun lagi, pulang kampung ke Sumatera Selatan, kampung saya. Mbak Hayu, saya juga sering berinteraksi dengan Ibu GKR Ratu Hemas yang juga punya banyak kepedulian soal penguatan keterwakilan perempuan. Saya ingin mulai mengapa perempuan itu punya resiliensi, Ibu Weni ya. Daya tahan. Ya, punya resiliensi atau daya tahan. Karena memang orientasinya itu adalah kemanusiaan. Makanya kemudian kalau kita lihat bagaimana kiprah perempuan di masyarakat kita, selalu di lingkungan terdekat ya, intensitasnya itu dekat dengan hal-hal yang berkaitan kepentingan orang banyak, lalu orientasi pada program-program yang berdampak besar pada lingkungan, seperti contoh ya, Posyandu, majelis taklim, itu kan sebenarnya majelis-majelis kajian. Itu dalam konteks yang sempit, yang sederhana begitu, walaupun dampaknya itu sangat besar. Jadi memang ketika bicara perempuan, itu bicara soal keberpihakan dan orientasi pada kemanusiaan. Nah, karena dia berorientasi pada kemanusiaan, dia terus mencari untuk mendapatkan hal-hal yang baru, dan mendapatkan hal-hal yang memberikan tantangan begitu. Dan sesuai dengan bidang saya misalnya ya, Ibu Weni, kita nih akan segera menuju 2024. Ini kita bicara soal milenial dan teknologi digital. 2024 kalau kita lihat konfigurasi politik dan demokrasi kita, itu sesungguhnya adalah tahunnya para milenial. Karena berdasarkan sensus tahun 2020 menyebutkan bahwa 25,87% populasi Indonesia itu milenial. Itu belum ditambah dengan yang Gen Z, belum ditambah dengan yang kelompok Gen X. Gen X itu seperti saya, yang selenial, sedikit di atas milenial begitu. Nah, kalau dengan karakter tadi ya, perempuan selalu memelihara rasa ingin tahunya, keberpihakan dan orientasinya pada nilai-nilai kemanusiaan, maka kita akan optimis. Apalagi di tengah misalnya teknologi digital yang memberikan akses kita lebih baik pada informasi dan kemudian membuat kita lebih bisa menjangkau banyak hal dari sisi pendidikan, bisnis, ekonomi, dan seterusnya, peluang, kesempatan. Saya percaya bahwa resiliensi perempuan itu juga akan berkontribusi pada resiliensi kita sebagai bangsa dan juga resiliensi ketahanan kita dalam berdemokrasi begitu. Nah, saya ingin mengawali begitu dulu, Ibu Weni, kenapa perempuan itu pemikirannya melintasi zaman, karena dia diikat oleh keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang selalu berpikir soal bagaimana memberikan dampak dan
manfaat besar bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan itu kan sesuatu yang tidak pernah lekang. Ada bilang tentang resiliensi, jadi ibu-ibu sekalian, resiliensi itu daya tahan. Perempuan ini memang daya tahannya luar biasa. Tadi Mbak Titi sudah mention memberikan spidol seperti itu ya, garis tebal bahwa mengapa seperti itu karena berpihak pada kemanusiaan. Itu juga yang tentu dilakukan oleh, bukan juga ya, itu tentu yang dilakukan oleh Ibu R.A. Kartini ya Tia? Ya. Iya betul sekali. Bagaimana kemudian kalau kita lihat karakter beliau ini kan usia yang muda, berada dalam lingkungan kultural yang sebenarnya tidak terlalu mendukung, tapi karena orientasi pada humanisme tadi, dia mencari cara, dan caranya itu adalah pendidikan gitu, dan pendidikan yang kemudian membuat imaji dia soal perempuan modern. Kalau bahasa dia itu kan di dalam salah satu suratnya dia bicara bagaimana dia membayangkan perempuan modern itu sebagai gadis yang bekerja tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan banyak sesama manusia. Itu ditulisnya di dalam surat-surat Kartini yang dibukukan oleh Sulastin Sutrisno. Jadi ini yang saya kira menjadi hal yang patut kita teladani dari Kartini. Keberpihakannya kepada humanisme, nilai-nilai kemanusiaan, dia berpikir bukan hanya kebahagiaan untuk dirinya, tapi juga kebahagiaan untuk masyarakat luas dan demi kebahagiaan banyak sesama manusia, dan itu pintu masuknya adalah pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan menjadi jembatan untuk merealisasikan kebahagiaan bagi banyak orang, dan kiprah bagi kita yang lebih bermanfaat tentu saja melampaui lingkup-lingkup kecil kita. Kira-kira begitu, Weni. Oke, baik, Mbak Titi. Oke, apakah Bu Hayu sudah bisa lanjut? Apakah Bu Hayu sudah bisa? Sudah. Oke. Mbak Titi, kita keep sebentar. Terima kasih tadi sudah mengawali diskusi ini dengan sangat menarik. Semoga menjadi pembelajaran buat ibu-ibu semua yang hadir pada ruang Zoom ini. Baik, Bu Hayu, silakan untuk memberikan presentasinya. Oke, coba ya. Semoga kali ini tidak seperti tadi lagi. Memang kalau digital. Ya, janjinya sih memang ini juga tetap tidak bisa. Oke, sebentar kita coba. Bisa tadi sepertinya panitia bisa, boleh deh ya. Kami yang share aja, ya. Maafkan saya. Apa-apa. Ya, silakan. Oke, baik. Mungkin jadi kalau boleh share, memang ini nanti kalau saya kelamaan ngomongnya tolong di stop ya. Ya. Jadi mungkin sebagai bayangan kalau di di keraton itu kan karena institusinya sudah ratusan tahun ya. Jadi dulu negara sendiri. Nah, tapi biasanya yang boleh next yang digitalisasi atau menggambar kondisi keraton itu adalah antara orang Eropa yang lagi di keraton atau para pangeran yang punya hobi foto gitu. Iya. Jadi tidak terkumpulkan jadi satu gitu. Kalau boleh next, ini memang sebenarnya agak aku mau cepetin aja sih. Ya. Jadi sejarahnya keraton nggak usah lah ya. Lanjut. Ini mundur Mas Ri kayaknya. Maju. Next. Nah, kebetulan kami, jadi ini keluarga Sultan yang sekarang. Ya. Jadi kalau dulu anaknya tuh berpuluh-puluh gitu kan, istrinya lebih dari satu, anaknya berpuluh-puluh. Jadi ayah saya ini 22 bersaudara. 22 bersaudara. Yang sebelumnya lagi dari era Hamengkubuwono ke-8 itu anaknya ada yang laki ada 20 sekian, yang perempuan juga ada 20 sekian. Jadi sudah bisa dibayangkan. Ya. Oke, next.
Oke. Jadi Tepas Tondo Yekti sendiri ini apa? Ini sebenarnya baru dibentuk 2012 atas perintah Sultan ke-10. Jadi fungsinya itu dokumentasi dan IT. Jadi kalau mungkin gampangnya itu sebenarnya juru foto istana. Juru foto istana, gampangnya, oke. Tapi kami sebagai zamannya seperti apa ya? Kalau zaman dulu itu kalau putri sultan yang sudah menikah, dia akan ikut suaminya, gitu kan? Jadi nanti di lokasi yang baru itu mereka akan menjadi kayak apa ya orang kedua di situ setelah suaminya. Tapi eranya Hamengkubuwono ke-10 itu sekarang berbeda. Kami sudah menikah semua, tapi kami stay di keraton karena kami mengepalai berbagai divisi yang ada di keraton. Kakak saya mengepalai untuk pertanahan dan segala macam, saya bagian IT-nya. Nah, next. Jadi kalau mau nyambungnya dengan digitalisasi, jadi Tepas Tondo Yekti ini, kita ini yang kadang suka nggak ngeh, kita ini punya aset budaya yang tangible dan intangible. Gitu kan. Jadi mungkin kalau barang-barang gamelan gitu misalnya, gamelan itu oke lah difotoin, ini digitalisasi begini begitu. Tapi yang tidak yang kadang suka kelewat adalah digitalisasi benda budaya aset budaya WBTB itu apa tidak berbentuk, jadi kayak tariannya. Kalau batik itu bukan hasil jadinya tapi patternnya atau apa makna di balik itu. Nah, ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh divisi saya, digitalisasi aset budaya benda maupun tidak benda. Kalau yang keterkaitannya dengan women empowerment, boleh next? Dulu di keraton itu, nah ini, jadi dulu di keraton itu hampir semuanya itu di posisi strategis diisi laki-laki. Jadi yang perempuan itu hanya kayak semacam labor domestik gitu deh, bersih-bersih, menyiapkan upacara. Gitu. Tapi sekarang dengan kami perempuan-perempuan ini mengepalai divisi, sekarang menjadi banyak perempuan yang ikut kontribusi di dalam keraton. Jadi fotografer, boleh next, fotografer untuk digitalisasi, itu sekarang juga banyak yang perempuan. Ini jadi sekedar beberapa proyeknya yang ada di divisi saya. Boleh next, sorry. Jadi mungkin kalau women empowerment-nya di mana gitu. Kami tidak langsung yang dengan platform ini sekarang kita bisa berjualan online, tidak seperti itu. Tapi mungkin dia dari Sumatera Selatan atau dari yang di luar Jawa yang banyak populasi orang Jawanya. Itu kan sudah jauh dari tanah Jawa, mungkin juga tidak sering-sering pulang. Bahasa ibu, bahasa Jawa menjadi sesuatu yang harus diteruskan kepada generasi selanjutnya, tapi mungkin orang tuanya sendiri bingung mau mulai ngajarinnya dari mana. Jadi salah satu yang kami buat adalah program Tamanan ini. Jadi saya memang mendesain ini untuk bisa ini available dari website Keraton Jogja. Ini adalah salah satu bentuk digitalisasi budaya dari segi bahasa. Kami kepengen bahasa Jawa itu tetap lestari. Jadi mungkin untuk yang di perantauan lebih gampang pakai bahasa Indonesia, akhirnya sudah tidak pernah pakai bahasa Jawa lagi, giliran berkeluarga, nggak bisa ngajarin anaknya, gitu kan? Nah ini yang suatu saat akan bikin bahasa Jawa itu punah, gitu, karena tergantikan oleh bahasa Indonesia. Ini bukannya pengen menguatkan kedaerahan ya, itu tidak. Tapi saya yakin bahasa ibu itu mengandung kearifan lokal. Bahasa ibu, bahasa daerah dari Jawa, bahasa daerah dari Sumatera, berbagai macam yang ada di Indonesia, itu semua mengandung kearifan lokal yang tidak bisa digantikan oleh bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bahasa Jawa itu kan kita kalau ngomong itu ada levelnya. Ada bahasa Jawa ngoko, ada bahasa yang lebih halus istilahnya, kromo. Apa yang diajarkan? Nah, itu mengajarkan untuk kita menghormati orang yang lebih tua. Gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai seperti itu tuh yang harus diteruskan. Boleh next?
Jadi kenapa ini kami juga ini aku berpendapat bahwa ini juga women empowerment adalah salah satunya itu. Jadi kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk meneruskan kearifan lokal. Mungkin kalau tradisi dan budaya itu bisa berubah seiring zaman. Tapi untuk filosofi daerah kearifan lokal itu yang tidak akan berganti. Adalah sebuah tugas kita untuk meneruskan bahasa daerah ke generasi selanjutnya. Jadi kami berharap undangan ini, para ibu-ibu ini tinggal di print, sudah ada audio pronunciation-nya di website-nya. Tuh. Jadi ini kami harapkan bisa membantu para ibu-ibu atau guru untuk mengajarkan bahasa Jawa dengan penulisan yang benar ke generasi selanjutnya. Boleh next? Ya, kalau nanti ngomongin challenges itu banyak ya, nanti mungkin bisa dibahas nanti saja. Saya lupa, kayaknya sudah cukup itu saja. Boleh next lagi. Sepertinya kalau keterkaitannya dengan ya. Jadi dengan kami berharap dengan adanya digitalisasi ini kan sekarang ada online library, ada dalam persiapannya sendiri, kami berharap women empowerment yang di keraton itu jadi banyak tenaga yang bekerja untuk keraton itu yang perempuan. Karena perspektif kita dengan yang laki-laki itu berbeda. Begitu. Jadi mungkin itu dari sisi internal, untuk dari sisi eksternal saya harapkan ini bisa bermanfaat untuk para ibu-ibu sekalian. Ini perkataan Ngarsa Dalem, Hasil Tanah Mangkubuwono ke-10, yang saya pegang sampai sekarang, bahwa modernisasi itu bukan berarti westernisasi. Kita bisa modern tanpa meninggalkan kearifan lokal atau ajaran yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Sekian sih dari saya kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Penjelasannya sangat menarik ya, simple, padat, tapi membuat hati tersentuh. Kulo nggih tesih saged kecil basa Jawa. Tapi saya sudah berapa ya, dari tahun 88 di Palembang, lah jadi wong Palembang. Tapi akar Jawa. Ya, memang itu salah satu challenge saya, itu kan memang tidak bisa dihindari ya. Begitu juga ke waktu saya di luar negeri pun, banyak di sana orang-orang Jawa, kadang tinggal 1/16 Indonesia gitulah. Tapi mereka masih kepingin keluarga eyang saya tuh dari mana sih? Gitu. Tapi mereka tidak bisa menemukan sumber yang pas gitu. Misalnya pengen belajar nari Jawa, kan saya sering juga ditanya, saya pengen belajar nari Jawa. Nah, sekarang kami dari Keraton Jogja bikin tutorialnya, kita muat di YouTube, jadi budaya itu bisa terus lestari, mau yang belajar juga dari luar Jawa. Oke, menarik sekali ya Mbak Hayu, ini luhur ya, apa yang dilakukan oleh Ibu GKR Hayu ini luhur, karena ingin terus melestarikan kearifan lokal, dan jangan sampai punah, itu bahaya. Kita Mbak Ayu interaksi aja ya dengan Mbak Titi, karena sebagai perempuan Basemah tentu beda nih tipikalnya dengan perempuan Jawa ya. Kita ingin melihat dari berbagai perspektif, terutama mumpung ini memperingati Hari Kartini. Mbak Titi, apakah Anda masih di tempat? Ya, yuk, siap monitor. Ya. Jadi tadi Anda tentu sudah mendengarkan apa penjelasan dari Ibu Hayu. Kalau wong betino, jadi Mbak Hayu, orang Sumatera Selatan tuh unik. Kalau bilang perempuan tuh betino. Sementara kalau bagi orang Jawa, betino itu kan sebutan untuk hewan seperti itu ya. Nah, kita ingin bahas atau kita ingin diskusikan sebentar dengan Mbak Titi, bagaimana Anda melihat pelestarian budaya Sumatera Selatan, mengapa belum bisa seperti Jawa, dan apa yang bisa inspirasi yang bisa diambil dari penjelasan dari Ibu GKR Hayu tadi. Silakan. Iya, soal budaya tadi memang jadi tantangan tersendiri ya, Yu. Saya sebagai orang Sumatera Selatan yang merantau, karena memang kita ini punya tradisi merantau yang sangat kuat ya.
Saya merantau ke ibu kota itu dalam usia yang sangat muda, dan sampai sekarang juga masih di Tangerang Selatan. Nah, tantangan terbesar menjaga tradisi terutama bagi perantau-perantau seperti saya itu agar tidak terputus begitu. Nah, selama ini kolektivitas kultural itu dijaga melalui himpunan-himpunan atau perkumpulan kebudayaan. Contohnya kalau kami orang Kikim ini, kami punya Kikim Segepat. Kalau Bapak itu dari Musirawas, ada lagi perkumpulan orang Musinya begitu. Nah, itu membantu mengakselerasi. Tetapi kan di generasi bawah itu yang makin terputus. Nah, ini saya kira menjadi tantangan dari terutama pemerintah daerah ya. Kalau di Sumatera Selatan kan memang walaupun kita punya kerajaan-kerajaan, tapi kan kerajaannya tidak lagi eksis dan kemudian mendapatkan tempat secara formal seperti Kesultanan Yogyakarta. Nah, oleh karena itu peran dari pemerintah daerah, media, kita semua untuk menjaga identitas budaya itu jadi sangat menantang. Kalau saya tuh bangga ya, kemanapun sebagai orang Sumatera Selatan akan saya bawa dan saya akan cari, karena ini menjadi bagian dari kekayaan begitu. Sebagai seorang pribadi, saya itu kaya karena saya membawa kultur Sumatera Selatan yang kalau kita hubungkan dengan perempuan, kultur Sumatera Selatan itu sangat egaliter terhadap anak perempuan dan juga terhadap perempuan. Meskipun memang ada ya keluarga-keluarga yang masih menempatkan misalnya akses pendidikan didahulukan untuk laki-laki dan seterusnya. Tapi kebanyakan yang saya temui di lingkungan saya, masyarakat perempuan Sumatera Selatan itu merupakan masyarakat yang outspoken, yang bisa mengekspresikan pikirannya dan bisa bicara, menyampaikan apa yang dia pikirkan. Jadi egaliter itu saya kira juga menjadi sesuatu nilai unggul yang melengkapi identitas budaya kita, sehingga tetap kemudian terjaga untuk orang perantau seperti saya sekalipun mestinya ya Yu ya. Ya, oke, menarik sekali ya. Memang perempuan Sumatera Selatan itu dikenal sebagai outspoken. Bukan hanya suaranya yang keras secara tone, tapi juga berani menyatakan sikap seperti itu ya. Nah, saya kembali ke Ibu Hayu. Perempuan Jawa sekarang, terutama pada eranya Ibu Hayu, di mana usianya itu adalah sudah termasuk usia milenials, itu bagaimana juga kemudian bisa membawa atau bersikap pada masa seperti sekarang ini. Karena tadi menarik sekali ya, Anda mengatakan bahwa akan banyak perempuan-perempuan di istana atau di keraton untuk bisa merawat tradisi ini semua melalui platform digital seperti itu ya. Dan bagaimana itu terus diperjuangkan, Mbak Hayu? Oh ya, baik. Jadi kan memang kalau di Jawa itu ya at least saya ngomongnya tentang Keraton Jogja ya. Kan kalau Keraton Jogja itu institusi yang sudah terkenal bahwa istilahnya yang perempuan itu dinomor duakan lah. Gitu. Tapi sebenarnya yang tidak disadari adalah dari dulu we are the one who runs the palace. Gitu. Jadi semua urusan istana itu yang menyelesaikan perempuan secara internal. Jadi persiapan upacara adat itu semua dilakukan. Nah nanti kalau keluar dari istana baru itu yang bawa laki-laki. Tapi sebenarnya itu kerja keras itu yang tidak disadari karena pucuk pimpinannya itu pada laki semua, gitu, kurang lebih. Nah tapi kan dengan sekarang ini Ngarsa Dalem itu ke-10, Sultan ke-10 itu juga baru, ini Sultan pertama di Keraton Jogja yang istrinya memilih hanya beristri satu, anaknya juga perempuan semua gitu kan. Jadi beliau ini mencoba untuk set example. Anaknya yang perempuan semua dikirim belajar ke luar negeri jauh-jauh, suruh merantau itu tadi. Gitu kan, karena kalau mereka di Jogja tidak bisa mandiri. Nah, kami mencoba untuk set example bahwa women leadership itu not a problem. Gitu. Jadi kita dikirim jauh-jauh nggak masalah. Ayah saya itu bolak-balik ditawarkan solusi penerus tahta tuh nikah lagi sampai punya anak laki. Itu ada yang menyarankan seperti itu. Beliau juga, maksudnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya mungkin masyarakat akan memaklumi, tapi beliau memilih untuk tidak. Jadi itu juga mencoba set example untuk keluarga lain. Kami berada di posisi-posisi pimpinan kayak saya. Kakak saya ada di Kuarda, saya juga ada di Karang Taruna, kakak saya. Jadi kita mengisi posisi organisasi-organisasi kepemimpinan sebagai ketua gitu misalnya. Jadi kita juga kepingin kasih contoh bahwa
it's not a problem bahwa perempuan itu menjadi pucuk pimpinan organisasi juga tidak masalah. Gitu. Jadi, nah, hopefully dengan begini generasi yang lebih muda itu merasa mempunyai role model. Ya, gitu. Karena biar bagaimanapun masih cukup banyak yang curhat ke saya gitu kan. Kalau adik laki-lakinya mau di rumah aja guling-guling nggak masalah, tapi dia harus rapi, harus merapikan rumah, harus membantu pekerjaan rumah gitu kan. Kakaknya itu nilainya jelek, kakak lakinya jelek, tapi kalau dia nilainya harus bagus semua. Jadi perbedaan standar ini juga ada sejak dari rumah. Begitu. Jadi kami ini coba untuk raise awareness akan itu juga. Hopefully mempan. Perempuan tangguh semua lima-limanya. Luar biasa memang. Oke, tetapi ini nggak mudah ya? Enggak sih. Sebenarnya apalagi kalau menghadapi memang para laki-laki yang sudah nyaman dengan patriarkinya segala macam. Itu kalau perempuan yang ngomong mau sampai berbusa-busa juga susah. Jadi yang ngomong harus yang sesama laki-laki. Jadi masalah inequality ini ada, lalu kayak kekerasan terhadap perempuan, ini sebenarnya problemnya laki-laki. Betul. Gitu, jadi istilahnya kita kasarannya ya, kita nih yang udah digebukin gitu, masa kita masih harus mikirin solusi? Gitu. Kalianlah yang pikir solusinya gitu kan. Karena ego laki-laki ya, bagaimana tetap ya ada ya. Oke, luar biasa sekali. Ini kayaknya udah banyak pertanyaan, tetapi kita harus harus melihat pesan-pesan berikut ini dulu. Minta tolong Mbak Hayu, Mbak Titi untuk bisa tetap stay di sini karena ada beberapa pertanyaan dari yang dilamparkan atau diberikan melalui ruang sosmed, dan juga ada yang berupa langsung WA dan segala macam. Ini kesempatan langka kita bisa mempertemukan perempuan-perempuan hebat. Ada Betino Sumsel dan ada dari Putri HB ke-10 Mbak Hayu. Kita lihat dulu ya Mbak Hayu dan Mbak Titi pesan-pesan berikut ini. Terima kasih banyak. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak, berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silakan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Oke, kita ketemu lagi, kita masuk lagi pada ruang Zoom. Tadi ada pesan-pesan yang mau lewat. Saya akan menyapa Ibu Julina Muhammad Pagi, Ketua PKK Kabupaten Mempawah. Mempawah ini kalau nggak salah di Kalimantan ya. Kalimantan ini Kalimantan mana nih? Ayo, Pontianak ya. Oke, Ibu terima kasih sudah hadir. Jadi Ibu ini berarti Ketua Tim Penggerak PKK, berarti istri Bupati Mempawah. Betul ya Bu ya? Baik, terima kasih. Ibu-ibu, kami buka kesempatan tanya jawab.
Untuk 1-2 pertanyaan langsung kepada Ibu Hayu dan ke Ibu Titi, tolong sebutkan nama, mic-nya bisa dibuka. Dari mana? Silakan bertanya, pertanyaannya singkat dan padat, waktu kita terbatas. Terima kasih. Kita buka pertanyaan pertama. Apakah ada yang mau bertanya? Tadi saya lihat ada. Tadi Ibu Hayu dan Ibu Titi sama-sama menjelaskan tentu saja bagaimana perempuan di Indonesia ini khususnya bisa berdaya, ya, apalagi pada era digital ini. Dengan tentu saja menjaga nilai-nilai lokal, kearifan lokal, dan berpihak pada kemanusiaan. Karena perempuan tentu hatinya yang paling mudah tersentuh sebagai seorang ibu. Ibu-ibu, Ibu Nia, beliau adalah Kakanwil Pajak untuk wilayah Sumsel dan Babel. Ibu Nia, silakan. Oh ya, terima kasih Bu Weni. Terima kasih ini luar biasa acaranya. Saya menyimak tadi banyak sekali insight yang saya dapatkan. Tapi memang ya kalau kita bicara perempuan ini tadi masalah teknologi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari internasional saja gitu ya, perspektif internasional, kita lihat Global Economic Forum menyatakan bahwa di tahun 2021 itu kita masih di antara 156 negara itu kita nomor 101 kalau saya tidak salah gap indeks kesenjangan gendernya. Demikian juga di G20. Di G20 kita nomor 13 dari 20 negara. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita segera atasi, tidak hanya sekedar wacana saja, tapi bagaimana sih sebetulnya mengentaskan itu secara konkret. Nah, itu memang peran serta kita mendorong, terutama para pemimpin. Kita lihat bahwa di politik itu baru 26%. Ya, kemudian dari kalau kita lihat juga di sisi ekonomi masih 27%. Pemimpin-pemimpin masa depan yang di konteksnya yang saya sampaikan tadi, pemerintahan pun baru 22%. Kita masih sangat membutuhkan perempuan-perempuan yang mampu memberikan keputusan-keputusan yang konkret. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Intinya bahwa perempuan itu harus mandiri. Mandiri bukan berarti melupakan kodratnya. Karena sejatinya kodrat perempuan itu kan hanya 4. Mens, kemudian hamil, melahirkan, menyusui. Nah, di luar itu adalah peran domestik yang masih dikedepankan. Misalnya mengasuh anak itu menjadi part of dari kodrat perempuan, padahal sejatinya kan tidak. Ini adalah kesepakatan Anda antara dalam keluarga gitu ya. Banyak hal sebetulnya kalau saya mau sampaikan di sini, salah satu contoh ketika wanita lembur kita juga excuse-kan, oh jangan dia nanti begini begitu, padahal kan kalau andai kita berikan kesempatan itu kepada perempuan untuk memutuskan apakah dia mau terlibat lebih dalam lagi dalam manajerial, nah mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi salah satu dorongan kita sebagai pemimpin melihat tidak membedakan dalam konteks pekerjaan. Di pajak pun demikian, saya lihat bahwa di tempat saya ini ketika masuk ini memang perempuan-perempuan ini leading dalam konteks kepintaran dan lain sebagainya. Tapi ketika muncul di usia-usia tertentu ada mulai penurunan untuk terlibat di dalam keputusan-keputusan gitu ya, terutama untuk menjadi pemimpin, maju lagi ke depan untuk memilih menjadi pemimpin. Ini di tempat saya ini mungkin baru kurang dari 30%, 20-an% gitu ya. Nah, ini juga PR-PR yang harus kita sama-sama pikirkan bersama, mendorong bagaimana supaya isu-isu ini bisa teratasi di bidang masing-masing. Jadi intinya bahwa kita harus mendorong kemandirian, meningkatkan kapasitas mereka, lebih-lebih di era teknologi informasi yang makin luar biasa ini. Jadi kita tidak hanya berkutat di masalah domestik saja, tapi juga bagaimana kita juga mampu di ranah publik ya, di ranah publik. Nah, dorongan kita sebagai perempuan-perempuan yang sudah masuk dalam jajaran pemberi keputusan, kita beri ruang untuk perempuan-perempuan yang memang punya kapasitas untuk itu. Jadi demikian mungkin dari saya, Bu Weni, sekali lagi selamat Hari Kartini, karena Kartini hebat itu memang ditunggu kehadirannya.
Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia, terima kasih. Itulah yang dirasakan oleh pemimpin-pemimpin perempuan seperti Ibu Nia. Jadi sudah begitu masuk di kantor kita masing-masing, misalkan seperti itu, leading pada usia tertentu bagus itu awalnya Bu ya, tapi pada usia tertentu dia turun karena apa dan kita tahu semualah seperti itu. Cepatlah Bu Nia. Nah, terima kasih Bu Nia. Sekarang saya ingin tanya nih ke Mbak Titi. Kan apa yang diomongkan oleh Bu Nia itu terjadi ya. Berarti support sistemnya itu kan adalah dari suami kalau kita menikah gitu kan ya. Dan juga tentu dari orang tua kita, dari pola pikir, kesempatan yang diberikan oleh bapak dan ibu kita. Seperti tadi Mbak GKR Hayu tentu saja bilang bahwa itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu punya pemikiran yang tentu berbeda dengan pendahulu-pendahulunya. Gimana Mbak Titi Anda memandang support system dari suami dan peran bapak ibu kita? Iya, saya setuju sekali ya. Tadi sudah disebutkan dalam World Global Gender Gap Index yang dirilis oleh World Economic Forum, Global Gender Gap Index atau Indeks Kesenjangan Gender Global, posisi Indonesia memang kurang menyenangkan. Kita posisi 101 dari 164 negara yang ikut pengukuran. Kita agak satu peringkat lebih baik daripada Korea Selatan. Nah, bagi ibu-ibu yang suka menonton drama Korea, di situ kan sangat terlihat ya perempuan Korea itu independent woman dan seterusnya. Mungkin mereka menggunakan film untuk juga jadi bagian dari mengadvokasi hak-hak perempuan. Itu sedikit ilustrasi ya. Kalau dari sisi skor kita satu peringkat lebih baik daripada Korea Selatan. Nah, hambatan kita banyak begitu, dan itu dimulai dari keluarga. Memang masih ada keluarga-keluarga yang lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mengakses pendidikan, sumber daya, dan seterusnya. Tetapi saya menolak kalau dikatakan, misalnya keluarga miskin itu cenderung lebih tidak adil gender atau tidak setara. Karena saya merasakan bahwa pola pikir itu di dalam lingkup keluarga yang terbatas pun, pola pikir orang tua yang terbuka itu akan membantu maju anak-anaknya. Contohnya saja, saya 3 bersaudara perempuan, lahir di sebuah kampung kecil di Musirawas, tetapi karena ibu saya punya pikiran, dia tidak mau 3 anak perempuannya menjadi korban perkawinan anak usia dini atau perkawinan anak, maka semangatnya adalah tentu saja didukung oleh bapak ya, almarhum bapak saya, maka anak-anak saya harus mengakses pendidikan tinggi. Lalu dikirimlah merantau. Ini dipikirkan oleh seorang ibu dari desa, dari dusun begitu ya, di pedalaman Musirawas. Sekolahnya juga tidak tinggi, tamat SD pun tidak, tapi karena punya keinginan, kemauan, dan tidak membedakan, dan mungkin ini juga takdir karena kami 3 bersaudara perempuan semua, ketika kesempatan itu diberikan, perempuan mampu untuk kemudian mendapatkan dan menunjukkan prestasi dan juga kinerja yang sama baiknya. Nah, memang kendalanya ketika masuk kepada institusi keluarga, kita masih berhadapan dengan stereotipe ya, ataupun marginalisasi, misalnya bahwa kerja-kerja domestik itu adalah kerja yang mengikat sebagai bagian dari kewajiban perempuan, walaupun ketika dia masuk ke ruang publik. Jadi peran domestiknya mengikuti peran perempuan di ruang publik. Disinilah paradigma, kesamaan persepsi, dukungan keluarga, suami itu jadi penting, karena eksistensi kita akan lebih leluasa dan lebih maksimal kita kontribusikan bagi masyarakat dan orang banyak ketika sokongan dari pasangan, dari suami itu mampu menjembatani keterbatasan tadi. Bagaimana berbagi peran domestik, saling kemudian memahami dan memberi memberi kesempatan begitu ya, tanpa harus meninggikan atau kemudian merendahkan yang satu dengan yang lain. Jadi kira-kira saya setuju sekali tadi dengan pernyataan itu, Weni. Terima kasih Mbak Titi. Kita lanjut, ini statement dari Ibu Hayu. Saya pertanyaan ini sama dengan Mbak Titi tadi, tapi saya ingin lebih gini ya. Perempuan Jawa itu kan dikenal atau distereotipkan sangat manut. Apa itu bahasa Jawanya? Surga katut neraka
Apa itu? Tolong dilanjutkan. Apakah betul masih terjadi seperti itu? Silakan Mbak Ayu. Ya, yang jelas kalau di keluarga saya sendiri sudah tidak. Jadi kebetulan karena ibu itu kan juga aktivis perempuan ya, GKR Mas itu. Jadi dulu saya sebelum married itu pesannya itu waktu itu berpesannya begini. Laki-laki boleh jadi kepala keluarga, tapi kita sebagai istri itu adalah lehernya. Kita yang menentukan itu kepala mau nengok kemana. Keren banget. Keren banget. Ya, jadi kalau menanggapi yang tadi sih sebenarnya, jadi kita ini kan bisa fokus pada karir, pada berkarya, itu kalau urusan rumah sudah beres ya. Betul. Nah itu tadi, jadi sangat penting memilih pasangan yang benar, yang pas gitu. Ya, jadi kan memang tadi kebetulan sebelum ini saya itu kan diminta mengisi untuk di salah satu BUMN, tapi kebetulan milenial semua, maksudnya sudah bukan milenial, sudah generasi bawahnya lagi gitu kan, jadi mereka masih muda-muda. Jadi banyak yang, jadi memang perbedaan perlakuan perempuan dan laki dari keluarga itu sudah sangat berefek. Jadi pertanyaan mereka itu seperti, kalau misalnya kan sering tuh perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, nanti lakinya minder. Gitu. Menurut Gus Hayu gimana? Aku bilang cari pasangan yang lain, kayak laki kan cuma tidak satu di dunia. Masih ada pertanyaan kayak gitu ya, berarti masih terjadi dong ya? Masih sekali, dan ini mereka ini loh, maksudnya mereka bekerja di BUMN, jadi punya pendidikan, punya kesempatan gitu kan, bukan yang di pelosok mana gitu, masih seperti itu. Apa ya? Jadi memang saya juga dulu sering kalau misalnya yang kayak UMKM gitu, oke, banyak ibu-ibu yang apa istilahnya bisa meningkatkan pendapatan keluarga dengan berjualan online. Tapi komplain berikutnya adalah kesibukannya bertambah, suaminya tetap nggak bantuin di rumah. Gitu. Jadi waktu itu juga iya, terus nanti saya gimana dong balance antara work life-nya anak saya, nanti kalau saya ngejar apa istilahnya di scale up itu perusahaannya, nanti anak saya yang tidak terurus. Nah, saya tanya, lah suaminya kemana, Bu? Jadi itu juga tidak bisa lepas tangan. Jadi gini ya, mungkin kalau kita ini kan kalau orang tuanya masih yang seperti itu, gitu, masih yang bahwa perempuan itu ya di rumah atau apa mengurus keluarga, boleh bekerja tapi tetap harus mengurus keluarga. Sementara ekspektasi yang sama tidak diletakkan pada suaminya. Gitu kan. Kalau bisa ya udah berhenti sampai kita. Gitu loh. Jadi generasi berikutnya saya sendiri memilih suami yang suami saya itu istilahnya dilepas sendiri tuh hidup gitu loh, nggak perlu kalau mau dinas keluar saya nggak perlu packingin kopernya, dia bisa sendiri gitu kan. Ya, kita dulu waktu masih tinggal di luar negeri kita tidak punya rewang juga, ya gantian masak, saya sambil sekolah dia sambil kerja, kalau saya weekdays dia weekend gitu misalnya. Jadi memang sudah berbagi. Jadi kami juga bertujuan besok kalau ini kan kebetulan anak saya satu laki, ya harus bisa hidup mandiri, jangan sampai dia menjadi laki-laki yang merepotkan istrinya nanti. Gitu. Jadi memang ini harus, kalau memang kita tidak bisa memilih orang tua, tapi kita bisa memilih anak, memutuskan rantainya sampai di kita aja, jangan sampai itu berulang ke generasi selanjutnya. Oke, keren sekali. Itu ya tips, Mbak. Halo ibu-ibu, tolong persepsinya bisa diluruskan kalau masih ada yang berpikiran bahwa kita masih berpikir semua harus kita yang melayani, karena kita tentu punya kebebasan tanpa juga terus tetap menghormati suami dan keluarga seperti itu. Tips-tipsnya sederhana tapi kena sekali. Semoga ini bisa dijalankan atau dilaksanakan oleh kita semua. Cukup rantainya putus di kita aja kalau masih ada yang punya pikiran seperti itu. Karena dunia semakin maju dan perempuan harus banyak berkiprah di sektor publik. Terima kasih sekali lagi Ibu Hayu dan Ibu Titi. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau berdua. Baik, semoga masih ada waktu untuk bersama kita di sini. Saya akan melanjutkan
ini akan ada sosialisasi tentang aplikasi Kris dari Ibu Roma Paulina. Beliau adalah asisten manajer unit fungsi, salah nih kayaknya, sistem pembayaran kebijakan. Implementasinya ketinggalan, mohon maaf deh Ibu Roma. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, terima kasih Mbak. Oke, baik. Saya izin mau share screen ya. Silakan. Oke, sudah terlihat dengan jelas ya share screen-nya? Ya. Oke, perkenalkan ibu-ibu hebat, perempuan hebat, selamat Hari Kartini untuk kita semua. Saya izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Roma Paulina Siahaan. Benar tadi yang disampaikan, saya asisten manajer di Bank Indonesia dari fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran. Tadi saya dengar Bu Hayu cerita tentang bahwa bisa aja perempuan-perempuan atau ibu-ibu itu punya usaha di rumah, tapi ternyata dia makin sibuk. Sebenarnya ada salah satu hal yang membuat itu semakin sibuk, karena dia harus mencatat pengeluarannya, catat pemasukannya, hasil penjualannya. Nah, di sini saya mau cerita nih sedikit, kita sebenarnya Indonesia mengembangkan sistem pembayaran namanya Kris, Quick Response Indonesian Standard. Oke. Nah, Kris ini apa sih sebenarnya? Kris ini tuh standar QR pembayaran nasional. Jadi ini bisa dilakukan oleh setiap perbankan, setiap mobile payment melalui satu QR code. Dulu mungkin kalau dilihat QR code-nya ada banyak di stand-stand atau merchant. Ada, saya sebut merek aja, dari GoPay, dari OVO, BCA, semuanya mengeluarkan QR code. Nah, Bank Indonesia ini melihat itu nggak efisien. Akhirnya kita menstandarkan QR code-nya, kita bikin sistem supaya akhirnya satu QR code bisa dibayar oleh semua pembayaran. Nah, ini ada tagline-nya, unggul, dia harapannya bisa universal, gampang digunakan, dia menguntungkan karena nggak makan banyak space juga, dan transaksinya langsung masuk. Jadi buat ibu-ibu yang punya usaha sebenarnya bayar pakai Kris nih nyaman sekali karena terrecord semua transaksinya nanti. Nah, jenis-jenis Kris ya. Oke, yang pertama ada Kris MPM atau Merchant Presented Mode, ada Kris CPM atau Customer Presented Mode. Jadi ini ada dua cara, bisa merchant-nya yang menunjukkan QR code-nya atau customer-nya yang menunjukkan QR code-nya lalu merchant-nya yang scan. Yang paling baru ada Kris tanpa tatap muka. Ini yang tadi saya bilang kalau dari rumah ibu-ibu punya usaha nyaman banget karena Krisnya dikirim nih ke pembelinya. Pembelinya nanti tinggal buka, misalnya saya ambil contoh GoPay. Dia klik bayar, terus dia bisa upload Kris yang sudah tadi dikirimkan lewat WA, lalu dia tinggal bayar. Jadi nggak repot kalau misalnya harus pakai nomor rekening, masukin virtual account, itu nggak usah. Jadi nggak takut salah ketik, nggak takut salah kirim, langsung uangnya masuk. Nah, Kris MPM tadi dibagi dua lagi, ada Kris statis dan Kris dinamis. Kris statis ini bentuknya tetap, jadi QR code-nya akan tetap sama, customer-nya akan input nominal pembayarannya sendiri. Nah, kalau Kris dinamis ini, dia butuh alat-alat seperti POS, device, truk, atau mesin EBC, tapi dia QR code-nya keluarnya setiap keluar akan berbeda-beda. Jadi ketika kita scan, di layar kita akan kelihatan, oh, nominal pembayaran yang harus saya bayar sekian, itu langsung ada, nggak pakai kita ketik lagi. Cuma memang biaya investasinya akan lebih mahal, makanya dia cocok untuk usaha yang skalanya menengah dan besar. Nah, kita di sini melihat bahwa Kris itu bukan aplikasi. Jadi Kris itu standar QR pembayaran. Jadi Kris itu adalah QR code-nya, sekali lagi saya bilangnya. Di mana sih biasanya kita mau melakukan pembayaran melalui Kris? Jadi nih, biasanya kalau buka aplikasi, itu logo QR-nya akan spotlight di tengah-tengah, di bawah, di pojok kanan atas, kiri atas, tapi dia akan sangat terlihat sehingga mudah ditemui. Karena tujuannya ini untuk mempermudah pembayaran bagi konsumen juga. Jadi ini ada kelihatan ya, misalnya di BCA ada di tengah bawah, ada di link aja di tengah bawah, OVO juga demikian, GoPay ada di kiri atas. Jadi itu bisa langsung ditemukan dengan mudah.
Nah, ini untuk merchant-nya. Merchant-nya ntar gimana? Dapat nggak notifikasi? Oh, tenang, tentu dapat. Aplikasinya ada. Jadi ini ada history transaksinya. Jadi tadi saya bilang, tercatat semua. Oh, yang ini udah bayar, udah masuk. Oh, yang ini bilangnya udah bayar tapi belum masuk. Kita tanya lagi, sebenarnya udah bayar atau belum? Jadi nggak akan ada penipuan. Ada juga notifikasi via SMS seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, sebenarnya manfaat kris bagi konsumen, kita bahas untuk konsumen dulu, apa sih? Dia higienis, karena tanpa kontak fisik ya, handphone masing-masing aja cukup. Transaksinya juga cepat, pengeluarannya semua tercatat. Kalau kayak saya, kadang-kadang kalau pakai uang cash malah tiba-tiba uangnya udah habis, nggak tahu tuh buat belanja apa. Kemudian yang ketiga, dia aman karena dilindungi oleh Bank Indonesia. Yang keempat, dia efisien karena dia nggak pakai uang kembalian, dan untuk konsumen ini bebas biaya. Jadi kalau transfer misalnya ke beda bank, konsumen akan bayar biasanya 6.500 ya, walaupun BIFA sekarang sudah ada 2.500, tapi masih kena biaya. Kalau lewat kris ini nggak ada biaya sama sekali. Terus ini juga kekinian. Nah, untuk merchant-nya nih, ibu-ibu yang punya usaha, apa aja sih manfaatnya? Masih sama seperti tadi, ibu-ibu bisa menerima pembayaran secara higienis, terus bisa juga mengikuti tren. Jadi orang-orang tuh penasaran, punya experience baru ketika melakukan pembayaran. Terus tadi juga transaksinya tercatat langsung masuk rekening. Gak perlu ibu-ibu nyediain uang kembalian, recehan, aduh uangnya kurang, harus pakai permen, itu nggak akan ada lagi. Bebas risiko pencurian dan juga uang palsu, nggak perlu repot-repot cek. Kemudian membangun kredit profile dengan mudah. Tujuannya apa? Ketika pencatatannya rapi, pencatatannya jelas, ketika ibu-ibu butuh modal untuk mengembangkan usaha ke perbankan, perbankannya bisa tinggal cek nih histori transaksinya. Oh, dia kira-kira sehari lakunya 1 juta, sebulan 30 juta, berarti dia layak menerima pembiayaan sekian. Jadi nggak usah nulis tangan lagi, nggak perlu. Nah, ini juga dalam mendukung ekonomi di tengah pandemi, Bank Indonesia memberikan bebas biaya merchant. Jadi sampai Juni 2022 nggak ada dipotong apapun untuk usaha mikro, skala mikro. Kemudian ini untuk pemerintah kita skip aja. Oke, ini. Nah, penyelenggara krisnya ada apa? Ada berapa sih? Ada apa aja? Saya harus cari kemana kalau saya mau daftar kris? Ada 48 bank dan non-bank yang mengeluarkan kris. Daftarnya ada di sini dari mulai bank-bank yang sering kita dengar, Mandiri, BRI, BNI, sampai bank daerah, bank Sumsel Babel, itu juga sudah bisa mengeluarkan kris. Yang non-bank ada OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan masih banyak lagi. Jadi bisa langsung hubungi perbankannya, datang. Saya punya usaha, saya mau buka kris. Apa aja syaratnya, nanti perbankannya yang akan provide. Begitu juga dengan non-banknya. Nah, ini tadi yang kris tatap muka ya, caranya sebenarnya gini. Jadi, penjualnya kirim krisnya, terus konsumennya pilih aplikasi pembayarannya, terus klik tombol scan from gallery. Jadi gambarnya udah di-download, buka galeri, terus udah gitu pilih gambar QR yang tadi udah di-download, kemudian nanti dia akan langsung pembayaran ke si merchant, masukin nominalnya, kemudian masukin PIN untuk transaksi, kemudian transaksi akan ada notifikasi transaksi berhasil, lalu bisa di-screenshot bukti transaksinya, dikirimkan lagi ke merchant-nya. Sesimpel itu, nggak usah masukin nomor rekening yang tadi saya bilang. Nah, ada aturan-aturannya nih untuk pakai kris. Jadi harapannya di setiap merchant itu hanya terdapat 1 kris karena sudah bisa digunakan oleh semua penyelenggara jasa sistem pembayaran atau bank dan non-bank tadi. 1 kali transaksi bisa maksimal 10 juta. Dari Rp1 sampai 10 juta bisa. Nah, sebenarnya kan ini kris ini butuh pengembangan sistem, bayar sumber daya manusia, kita untuk biaya edukasi, dan lain-lain. Makanya untuk merchant, kita kenakan biaya merchant discount rate. Tapi ini kecil banget Bapak Ibu, 0,7%. Dan itu berlaku untuk usaha kecil, menengah, besar. Apabila Bapak Ibu skala usahanya masih mikro, seperti yang tadi saya bilang, masih 0% sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, ini perkembangannya di Sumatera Selatan bisa dilihat ya. Sumatera Selatan bahkan ada 395.000 merchant yang tersebar. Meski demikian, 60%-nya itu masih terpusat di Palembang. Nah, 70%-nya itu usaha mikro yang tadi saya bilang. Jadi 70% dari 395.000 ini menggunakan MDR 0%. Dia bertransaksi, dia jual beli pakai MDR 0%.
segitu membantunya. Nah, untuk volume dan nominalnya juga terus mengalami peningkatan dari periode ke periode karena semakin besarnya orang merasa dipermudah dengan menggunakan kris ini. Kemudian ini kita lewat aja. Oke, ini implementasi kris di Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Kita udah turun langsung ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang. Bisa dilihat pedagang gado-gado, lontong sayur udah punya kris. Mereka nggak perlu lagi tuh harus bawa uang cash, nyediain kembalian, dia nggak perlu lagi. Kemudian juga ibu-ibu di pasar ini jual sayur, dia bisa pajang krisnya pakai lanyar, gantungan di leher. Jadi orang mau bayar tinggal scan. Demikian juga untuk misalnya untuk zakat, sudah bisa juga langsung pakai kris, Bapak Ibu nggak perlu datang, nggak perlu misalnya, duh takut ketahuan nih nominalnya cuma berapa, nggak usah, itu jadi rahasia. Hanya pemberi dan Allah yang tahu jumlahnya. Kurang lebih sekian Bapak Ibu presentasi dari saya, semoga membantu mencerahkan untuk ibu-ibu perempuan Indonesia yang ingin terus semakin maju, kami bantu dorong dengan sistem pembayaran yang semakin mudah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Roma Paulina Siahaan. Kami tunggu kiprah Anda untuk menjadi Gubernur BI mendatang. Amin, terima kasih Ibu. Seperti zamannya Ibu Miranda Gultom. Ya, oke. Terima kasih, ini udah kelihatan nih bakat-bakat pemimpin banker. Ya, terima kasih Mbak Roma. Tepuk tangan dong. Tentu kris sudah banyak membantu saya pada beberapa kesempatan juga pakai kris. Tapi saya tertarik itu tadi, ada yang supaya tidak kelihatan saldonya cuma sedikit, hanya pembeli dan Allah yang tahu. Baik, kita sampai di penghujung acara, tetapi tolong jangan beringut dulu, kata Wong Palembang. Masih ada yang menarik, akan ada pengumuman siapa pemenang Kartini Millennials Award dan juga siapa yang memenangkan video. Tetapi yang pasti kita semua di sini sudah mendapatkan pencerahan dari narsum kita yang hebat-hebat. Tadi Ibu Hayu menyebutkan kita jadi perempuan itu jadi istri yang menentukan kemana kepala suami mau dibelokkan. Karena kita adalah lehernya. Mbak Hayu, terima kasih nih sampai ada japrian ke saya. Ada pesan dari tim penggerak PKK Sumatera Selatan supaya kader-kader PKK di seluruh kabupaten kota khususnya di Sumatera Selatan menjadi leher yang keren, leher yang baik, karena dialah yang akan menentukan kemana suami kita mau menggerakkan kepalanya. Saya kira itu pesan yang menyemangati kita semua ya, karena kita masih berada pada dunia yang sangat patriarki. Dan terima kasih tentu saja untuk Ibu Titi Anggraini yang selalu setia kepada kami. Tadi pencerahannya mengapa Ibu Kartini, mengapa perempuan itu bisa terus bertahan, daya juangnya bagus, daya tahannya bagus, karena kita selalu menumpukan semua pergerakan kita pada kemanusiaan, humanis, seperti itu. Dan akhirnya saya juga harus berterima kasih kepada Ibu Angela Tanusudibyo dan juga Ibu Febrita Lustia Hermanderu karena sudah hadir tadi lewat video, juga tidak mengapa, yang penting pesannya sampai. Saya akan kembalikan acara ini ke pembawa acara kita, Eis. Ya, Eis silakan masuk, mau ajak ibu-ibu foto atau belum atau nanti bagaimana? Nanti ada sesi foto. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Windy Ramdiastuti. Kita akan bertemu kembali pada acara berikutnya. Selamat Hari Kartini. KRIS BRI, Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standarisasi pembayaran dengan metode QR Code dari Bank Indonesia. Dengan QR Code, proses transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan dijamin aman. Terdapat dua metode pembayaran yang dapat dilakukan dengan KRIS BRI, yaitu Merchant Present Mode dan Customer Present Mode. Untuk metode Merchant Present Mode, KRIS tersedia pada merchant partner BRI yang akan dipindai oleh customer dengan menggunakan ponsel atau gawai untuk menyelesaikan transaksi. Sedangkan untuk metode Customer Present Mode, customer cukup menunjukkan KRIS yang akan dipindai oleh kasir dengan menggunakan scanner yang disediakan oleh merchant partner BRI untuk menyelesaikan transaksi. Inilah manfaat yang didapat dengan menggunakan KRIS. Transaksi jadi lebih efektif,
efisien, sehingga dapat memangkas waktu antrian. Kris juga dapat diterima oleh seluruh e-wallet dari berbagai metode pembayaran dengan maksimal pembayaran sebesar Rp2 juta per transaksi. Penyedia aplikasi pembayaran dapat menentukan batas nominal kumulatif harian dan atau bulanan atas transaksi kris yang dilakukan oleh setiap pengguna. Dan batas tersebut ditetapkan sesuai mitigasi risiko pengguna. Biaya yang dibebankan ke merchant hanya berupa MDR yang sudah disepakati sebelumnya. Berikut cara mudah menjadi merchant partner BRI. Buka rekening BRI, isi form yang telah disediakan, dan juga tunjukkan identitas diri seperti KTP dan NPWP. Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor cabang BRI terdekat atau BRI Merchant Hotline di 1500274. Terima kasih kepada Mbak Weni yang sudah memandu jalannya webinar Women Empowerment Through Digitalization. Semoga sharing dan diskusi tadi dapat menjadi input baru dan menjadi motivasi hebat bagi para perempuan Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita supaya tetap semangat pada sore hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan menyaksikan pemberian dan penerimaan awards atau penghargaan kepada para partisipan yang sudah mengikuti ajang Kartini Millennial Awards 2022. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan 3 penghargaan istimewa atau special awards kepada 3 nama perempuan hebat ini. Tanpa berlama-lama lagi, special awards yang pertama akan diberikan kepada Dr. Sheila Noberta, SPA MKes, Ketua TPPKK Kabupaten Oku Timur sebagai pelopor penggerak Kartu Amal Kehidupan Forum Kader Posyandu Indonesia. Boleh beri tepuk tangan? Baik. Ini ada tayangan video atau? Masalah sosial dapat kita atasi dengan cara bergotong royong menggunakan sistem. Sistemnya adalah Kartu Amal Kehidupan. Kartu Amal Kehidupan akan menjembatani seluruh elemen masyarakat agar bergotong royong peduli membantu masyarakat prasejahtera melalui posyandu. Teknisnya, sistem akan dijalankan langsung oleh para kader posyandu. Kader posyandu akan keliling rumah warga sekitar membawa kartu yang dinamakan Kartu Amal Kehidupan beserta surat pengantar dari ketua RT setempat. Sebagai bukti, sistem ini didukung penuh oleh pemerintah. Kader posyandu akan mengumpulkan donasi tanpa paksaan dan tanpa patokan biaya. Pada saat pengumpulan donasi, kader posyandu wajib menyuruh donatur untuk mengisi kartu tersebut dengan data nama, alamat lengkap, jumlah donasi, dan tanda tangan si donatur. Karena sistem ini nantinya akan mengedepankan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sistem menjadi lebih transparan. Hasil donasi nanti akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Makanya, ayo seluruh elemen masyarakat kita bergotong royong memberikan sumbangsi materi dan pemikiran demi terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, itu tadi penjelasan singkat mengenai pelopor penggerak Kartu Amal Kehidupan Forum Kader Posyandu Indonesia. Kepada Dr. Sheila Noberta kami ucapkan selamat. Mungkin kami akan beri kesempatan dan waktunya kepada Dr. Sheila untuk memberikan sepatah dua patah atau kalimat singkat untuk bisa disampaikan. Kami persilahkan Dr. Sheila. Suaranya belum terdengar. Atas kesempatannya. Ya. Suara saya? Suaranya agak putus-putus, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Diberinya penghargaan ini kepada saya. Sejatinya ini adalah penghargaan bagi semua masyarakat Oku Timur yang selama ini sudah memberikan
rekan-rekannya yang selama ini sudah berbuat kepada sesama dan gemar berbuat baik untuk masyarakat kita yang prasejahtera, terutama yang ada di posyandu, yaitu ibu-ibu hamil yang prasejahtera, anak balita prasejahtera, dan lansia yang prasejahtera. Harapan saya semoga ke depan semakin banyak warga Oku Timur yang makin peduli dengan masyarakat yang prasejahtera ini, dan melalui posyandu kita tingkatkan layanan posyandu melalui dana dan nakes yang dikumpulkan untuk mensejahterakan posyandu, untuk meningkatkan pelayanan posyandu sehingga akan menghasilkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang sehat dan cerdas di kemudian hari. Terima kasih untuk Tribun atas penghargaannya. Terima kasih untuk masyarakat Oku Timur. Terima kasih untuk Ibu Ketua TPPKK Kecamatan sampai dengan desa, para kader-kader PKK sebagai ujung tombak dari Desa Wisma yang mensukseskan program ini, para kader-kader FKPI dan semua lapisan semua masyarakat yang turut membantu sehingga program KAK ini menjadi sistematis, menjadi terstruktur dan masif dan bisa dirasakan manfaatnya di masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan untuk Dr. Sheila Noberta sebagai pemenang di Special Awards kali ini. Baik, selain itu juga kami akan memberikan kesempatan untuk Bapak Haji Baharudin, Ketua Umum FKPI yang menggagas program Kartu Amal Kehidupan yang kali ini diwakili oleh Bapak Sukardi selaku Ketua FKPI Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali Pak Sukardi, silakan. Ya, alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada Tribun Sripo Sumsel yang telah memfasilitasi untuk bertemu wanita-wanita cantik, wanita-wanita hebat. Mungkin di antara banyak wanita yang hadir pada hari ini cuma saya yang laki-laki. Ya, pertama saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan perempuan Indonesia akan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Perlu saya sampaikan, saya termasuk orang yang pengagum perempuan, sangat hormat sama perempuan, dan sangat menghormati perempuan. Berikutnya, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Mbak Hayu tadi yang hadir, kalau masih ada Mbak Angeli, kemudian ada Bu Titi yang dari Basema, kelawai saya itu, dan semua yang hadir pada hari ini. Berikutnya, terima kasih lagi kami ucapkan kepada Dr. Sela sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Oku Timur yang sudah menyambut baik program Kartu Amal Kehidupan. Dan alhamdulillah dari laporan kader FKPI di Oku Timur itu sudah 7 kecamatan yang sudah melaksanakan program Kartu Amal Kehidupan, sangat luar biasa. Satu-satunya Ketua TPPKK tingkat kabupaten kota yang menyambut baik program ini dan berhasil itu Oku Timur, dan wajar kalau TPPKK Oku Timur mendapatkan penghargaan. Dan sangat luar biasanya lagi ketika pelaksanaan posyandu. Posyandu itu seperti pasar, hijau oleh sayur, ada telur berkarpet-karpet, ada beras, ada susu, dan lain-lain. Nah, itu semua berkat kerjasama dan gotong royong masyarakat setempat, bantu-membantu. Nah, program Kartu Amal Kehidupan ini kami terinspirasi dari kitab suci Al-Quran, di mana disebutkan pada surat 51 ayat 19, pada harta mereka itu ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Orang miskin yang minta jelas, dia pasti sehat, bisa jalan, bisa ngomong, bisa datang ke rumah atau di jalan-jalan. Nah, yang tidak minta ini siapa? Itulah lansia, ibu hamil, dan balita yang notabene
semuanya masyarakat prasejahtera. Semuanya mereka ngumpul di Posyandu. Nah, kalau untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, tidak usah jauh-jauh. Ayo kita gotong royong bantu Posyandu. Insya Allah ke depan Indonesia akan lebih sejahtera lagi. Kalau kita mencari fakir miskin, nggak akan selesai. Semuanya ngaku miskin. Tetapi para pendahulu kita hebat, sudah menempatkan manusia-manusia prasejahtera itu ngumpulnya di Posyandu. Nah, ke depan Posyandu itu bukan hanya tempat pengecekan kesehatan yang selama ini, mohon maaf, di hati pikiran masyarakat, Posyandu itu identik dengan imunisasi, menimbang, dan ibu hamil. Padahal Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu. Saya bilang bahwa Posyandu itu adalah miniatur Indonesia. Di Posyandu tidak pernah ditanya agamanya, rasnya, golongannya, budayanya apa. Semuanya dilayani oleh para kader Posyandu. Nah, kalau berbicara masalah Posyandu, bisa 3 hari 3 malam saya. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan, ayo sama-sama kita bangun Posyandu, salurkan zakat, infak, sedekah Anda ke Posyandu terdekat. Gak usah jauh-jauh. Kalau Posyandunya hidup, insya Allah bangsa Indonesia akan berubah lebih cepat lagi. Masalah stunting tidak akan timbul kalau Posyandunya betul-betul dikelola dengan baik dan benar. Dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dan waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Selamat buat Bu Sela, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur. Baik. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Sheila dan Bapak Soekardi. Terima kasih Pak Soekardi sudah menyampaikan sepatah dua patah kata tadi bahwa Posyandu juga memiliki peran penting ya untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ya, hadirin yang berbahagia, langsung saja kita ke Special Awards yang kedua. Special Awards yang kedua ini akan kita berikan kepada Putri Kamila dari Bank Mandiri yang akan menerima Special Awards Perempuan Hebat Era Bank Digital. Boleh beri tepuk tangan untuk Putri Kamila? Ya, Putri Kamila ini selain sebagai seorang banker wanita yang andal dalam profesinya, Putri Kamila juga ternyata seorang Master of Ceremony profesional, seorang public speaker, moderator, menjadi peran penting dalam bisnis kuliner yakni owner Jeddah Senja Kopi. Nah, kami juga akan memberikan sedikit gambaran juga bahwa Putri Kamila ini banyak dari proyek MC yang sudah dilakukan, diantaranya hosting live talk show di Instagram program Tagar Senja Bermakna yang masih berjalan hingga saat ini, MC wedding reception, MC Palembang Fashion Week, MC formal event seperti wisuda dan seminar, dan masih banyak lagi. Kalau begitu langsung saja boleh kita beri kesempatan kepada Putri Kamila untuk memberikan sepatah dua patah kata atau pesan-pesan singkat. Kami persilahkan untuk Putri Kamila. Oh, baik. Kita langsung saja ke Special Awards yang ketiga, jatuh kepada Dr. Rini, maksud saya Dr. Rini Pratiwi MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, yang akan menerima Special Awards Perempuan Hebat Percepatan Vaksinasi Tingkat Kabupaten. Boleh beri tepuk tangan untuk Dr. Rini? Oke, langsung saja. Hadirin yang berbahagia, setelah kita saksikan para penerima Special Awards kepada 3 perempuan hebat tadi, saatnya kita akan saksikan siapa pemenang dalam ajang Kartini Millennial Award 2022 dari beberapa kategori seperti kategori ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial, dan pendidikan. Langsung saja, mari kita saksikan. Inilah finalis Kartini Millennial Awards 2022 dari kategori ekonomi pemberdayaan UMKM. Berikut ini tayangannya. Kartini Millennial Award 2022. Finalis kategori pemberdayaan UMKM. Utari Yuslila, Palembang. Mayangsari Kusumaningsih, Palembang. Bunga Devia Anggraini, Palembang. Pamela Tri Arilia, Palembang.
Lilik Hidayati Ningsih, Sungai Rotan, Muara Enim. Oke, dari kategori ekonomi pemberdayaan UMKM dan pemenangnya jatuh kepada Mayang Sari Kusuma Ningsih dengan poin 1355. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Mayang Sari? Oke, selanjutnya mari kita saksikan inilah finalis Kartini Millennial Awards 2022 dari kategori kesehatan. Berikut ini tayangannya. Kartini Millennial Award 2002, finalis kategori kesehatan. Seli Ambarita Sabar, Pangkalan Balai, Banyuasin. Raisa Gorbachev Pakpahan, Palembang. PE Salvera Arnoldi, Palembang. Dari kategori kesehatan dan pemenangnya jatuh kepada Shelly Ambarita Sabar dengan poin 1450. Boleh beri tepuk tangan untuk Shelly Ambarita Sabar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan inilah finalis Kartini Millennial Awards 2022 dari kategori lingkungan. Berikut ini tayangannya. Kartini Millennial Award 2022. Finalis kategori lingkungan. Rizka Umami, Palembang. Hairunisa, Batu Raja. Rizky Anifah Nur Susanti, Batu Raja. Dari kategori lingkungan dan pemenangnya jatuh kepada Rizky Anifah Nur Susanti dengan poin 1170. Boleh beri tepuk tangan untuk Rizky Anifah Nur Susanti. Selamat kepada para pemenang. Baik, kita saksikan selanjutnya inilah finalis Kartini Millennial Awards 2022 dari kategori sosial. Berikut ini tayangannya. Kartini Millennial Award 2022, finalis kategori sosial. Nais Saraswati, Palembang. Husnul Hidayah, Muara Enim. Dian Noviawati, Batu Raja. Di kategori sosial dan pemenangnya jatuh kepada Nais Saraswati dengan poin 1375. Selamat kepada Nais Saraswati. Dan mari kita saksikan inilah finalis Kartini Millennial Award 2022 dari kategori pendidikan. Berikut ini tayangannya. Kartini Millennial Award 2022. Finalis kategori pendidikan. Fitri Dwi Ratnasari, Palembang. Erli Oktavia Silitonga, Palembang. Ranita Sari, Palembang. Tri Indah Lestari, Palembang. Nova Yunita, Palembang. Ya, ini adalah kategori terakhir dari kategori pendidikan dan pemenangnya jatuh kepada Ranita Sari dengan poin 1455. Selamat kepada Ranita Sari.
Ya, selamat kepada para pemenang dan yang belum berkesempatan kami berharap tetap semangat karena sebetulnya kita semua adalah para pemenang dalam proses dan usaha yang kita lakukan di kehidupan perempuan Indonesia. Ya, sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk kita semua supaya tetap semangat ya di sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya. Akan ada pemberian penghargaan kepada Best of the Best Kil Kartini Millennial Awards 2022 Region Sumatera Selatan. Namun sebelum itu kita akan saksikan sebuah video Kartini Millennial Awards dari Nusa Tenggara Timur, Teresia Afrianti Lina. Berikut ini tayangannya. Yang karib disapa Ibu Arin. Beliau adalah guru honorer di SD di pelosok Maumere. Ibu Arin ini awalnya harus berjalan kaki kurang lebih 3 km untuk mencapai sekolah. Lalu beliau juga sempat ikut tinggal di rumah warga sekitar supaya waktunya tidak terlalu terbuang hanya untuk bolak-balik dari kota ke desa. Sampai akhirnya beliau sekarang sudah diberikan space tanah oleh warga dan membuat bangunan sendiri untuk ditinggali. Ya, hadirin yang berbahagia, dari 5 kategori Kartini Millennial Awards 2022 yang diperlombakan, saat ini kita akan saksikan Awards Best of the Best Kartini Millennial Awards 2022 Region Sumatera Selatan. Kira-kira awards ini akan jatuh kepada siapa? Langsung saja, inilah Best of the Best Kartini Millennial Awards 2022 Region Sumatera Selatan jatuh kepada Ranita Sari dari kategori pendidikan yang berhasil memperoleh poin 1455. Selamat sekali lagi kepada Ranita Sari. Langsung saja kami beri waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan pesan-pesan secara singkat sebagai Best of the Best Kartini Millennial Awards 2022 Region Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ini, Mbak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, Tribun Sumsel, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, kemudian semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya masih speechless ini. Ketika saya dinyatakan sebagai finalis itu sudah sangat alhamdulillah sekali karena saya bisa berkumpul, bisa bertemu dengan wanita-wanita hebat dari Sumatera Selatan. Dan sampai hari ini ketika diumumkan menjadi penerima penghargaan untuk kategori pendidikan dan ditambah lagi Best of the Best, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur. Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus berbagi praktik baik, khususnya untuk guru-guru yang berada di Kabupaten Pali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ranita Sari. Selamat sekali lagi. Dan hadirin yang berbahagia, pada hari Senin 19 April kemarin, Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan pemecahan rekor muri miniatur Ampera dengan rangkaian bolu kojo terbanyak dan bertempat di Gria Agung, Palembang. Dan ada 5 TPPKK yang sudah mengirimkan video challenge bolu kojo, yaitu TPPKK Ogan Komering Ulu, TPPKK Empat Lawang, TPPKK Musirawas, TPPKK Oku Timur, TPPKK Muara Enim. Video challenge ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPPKK Kabupaten Kota yang berada di Sumatera Selatan dalam rangka memecahkan rekor muri miniatur jembatan Ampera dari rangkaian bolu kojo terbanyak. Langsung saja kita saksikan berikut ini video challenge bolu kojo yang telah dikirimkan oleh para TPPKK dari berbagai daerah Sumatera Selatan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cooking with TPPKK Kabupaten Oku Timur. Hari ini kita akan membuat kue yang sangat spesial. Kue apa ya, Bu? Kue tradisional bolu kojo.
Mau tahu bahan dan cara buatnya? Yuk tonton terus. Lalu tayo. 1, silu tayo. 2, sali kayo. 3, 4. Pamela 1, Pamela Mela 1, Pamela 2, Pamela Mela 2, Pamela 3, Pamela Mela 3, Pamela 4, Pamela Mela 4. Pamela 1, 3 lawang. Apa sih langkah-langkahnya Bu Husin? Oh mudah. Pertama, masukkan 2 gelas gula pasir. Nah, kemudian kita pecahkan telur 5 butir. Pecahkan ya. Setelah diaduk sampai gulanya larut, kemudian kita masukkan gandum atau terigu setengah kilogram. Nah, ini sudah tercampur rata Bu Husin. Setelah itu kita masukkan apa lagi? Santan yang sudah dimasak, Bu. Oh ya. Santannya harus mateng. Itu sebanyak 7 gelas. Bahan berikutnya apa Bu Husin? Ada ini Bu, jus daun pandan dan suji. Aduh, jus. Ya, jus ya. Enak pandan, ya. sagan dan suji. Inilah yang buatnya warna hijau. Wangi, ya. Alami ya Bu. Boleh ditambahin pasta pandan sedikit. Iya. Nah, yang paling penting nih masakan harus ada garamnya nih, garam halus sedikit saja ya. Kemudian, iya betul Bu, ditambah vanili sedikit. Nah, kita memakai panggangan bukan dari open gas, tetapi masih panggangan seperti dulu pakai baking pan. Mana ya Mbak Novi? Setelah dimasukkan ke dalam baking pan, lalu kita panggang. Oke, Ya. mari. Segera. Tada! Ini hasilnya. Kue kojo adalah kue tradisional dari daerah Sumatera Selatan yang sangat spesial. Kue ini biasa dihidangkan di acara-acara spesial seperti pernikahan, akikah, dan lebaran. Demikianlah pembuatan bolu kojo dari kita. Mudah bukan? Sampai ketemu di Cooking with PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Varian baru bolu kojo kopi orak-arik dari Kabupaten Muara Enim, kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam, kaya akan kopi khasnya yang istimewa. Selamat menikmati sajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Muara Enim, akan menyajikan cerita singkat mengenai nikmatnya sajian khas Muara Enim, yaitu bolu kojo kopi orak-arik. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ibu, apa kabar Bu? Ya Allah. Bisa, Bu? Lihat rumahnya aja udah cantik nih ya. Dari mana Bu tadi Bu? Sengaja datang ke sini mampir. Dengar ibu-ibu PKK di Muara ini lagi mencoba membuat kue, tapi nikmat katanya. Jadi ingin tahu benar apa sih khasnya? Aduh, memang Bu, kue kojo Muara Enim. Jadi karena kita banyak kopi Bu, kojo orak-arik kopi. Wah, varian baru. Varian baru Bu, karena di sini banyak kopi itu, jadi nanti Ibu bisa lihat Bu. Kebetulan hari ini memang rezeki Ibu ada ini ya. Pengen cicip itu. Kok jadi salah satu panganan khas Muara Enim ya? Iya, Bu. Boleh lah. Ya. Sini Dek, bawa kue kita tadi Dek. Oh ini. Iya Bu, ini namanya kojo orak-arik kopi. Masih hangat ya? Baru ya? Masih hangat ya? Iya, hangat. Ini baru keluar dari oven. Jadi ini varian kopi, kojo kopi orak-arik. Boleh lah, bisa coba. dicicip. Boleh dilihat deh. Oh iya, apa ya boleh dalamnya ya. ya? Iya deh. Ini Bu, kalau Ibu mau cicip. Selera. Oh, seleranya nah. Wah.
Enak ini pasti. Gimana Bu rasanya Bu? Enak ya. Rasa bolu kojonya ada, tapi rasa kopinya itu jadi campur ya, khasnya bener ya. Jadi ingin pesen banyak nih. Banyak nih mau coba nih ya. Banyak ya, selain Lembang, ternyata Muara Enim juga ada bolu kojo, kopi ora hari ini ya, yang khas ya. Khasnya ya. Bolu kojo, kopi ora hari, khas Muara Enim. Mantap. Gimana matinya dah? Adalah resep masakan bulu kojo menggunakan kurma. Ini khas daripada Musirawas. Perkenalkan, kami kelompok PKK Kabupaten Musirawas siap mensukseskan pemecahan rekor muri terbanyak kue khas Palembang bolu kojo berbentuk ampera dalam rangka acara Kartini Millennial Award Sriwijaya Pos Tribun Sumsel yang kami beri nama Kue Komala Mantap. Bahan kue Komala Mantap adalah tepung terigu, telur, gula pasir, jus daun pandan dan daun suji, santan kental yang sudah dimasak, garam secukupnya, margarin cair, buah korma untuk melapis, susu kental manis. Pertama-tama kita masukkan tepung terigu, kita campurkan dengan gula pasir dan garam secukupnya. Langsung masukkan telurnya, masukkan santannya, terus kita masukkan jus daun pandan, daun sujinya. Kita masukkan juga margarin cairnya, dan kita masukkan lagi susu cairnya. Terus diaduk rata sampai tidak bergerindil lagi. Kita tuangkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan margarin dan kita taburin terigu. Kita masukkan dan kita siapkan oven yang sudah dipanaskan. Kita masukkan adonan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat. Kita panggang selama 5 menit. Kita keluarkan kue dari oven, kita lapis kembali. Jangan terlalu banyak, cukup 3 atau 4 helai saja. Kita masukkan kembali adonannya dan kembali kita panggang. Demikian seterusnya sampai adonan habis. Kita panggang berlapis-lapis sehingga akan menghasilkan kue komala seperti ini. Komala Kojo korma berlapis-lapis. Musirawas mantap. Kami dari TPPKK 4 Lawang siap mensukseskan pemecahan rekor muri pembuatan bolu kojo ciri khas makanan Palembang, Sumatera Selatan. 4 Lawang bisa, bisa, bisa.
Nah, itu ada tukang dukian, Pak. Wow, nih, mamang dukian lewat sini. Saya hilok juga itu. Ayo kita kena Ian, Pak. Ibu, beliin kami, Pak. Ayo, Pak. Kita beli hian ini. Bagus ini, Pak. Tahu ya, hilok saya. Oh, hiloknya ini dari mana nih, Mang? Dayan kita nih lah, Pak. Dayan Ulu nih lah. Oh, Bun, pacak deh deh. Kalau kita buat apa kue dari dekian ini? Pacak. Ini ibu-ibu PKK nih nak buat ini apa bulu kuje dukian. Wah, pasti lemak nih ini. Ayo kita borongkan ini untuk buat bulu kuje nih. Payu. A few moments later. Assalamualaikum ibu-ibu. Lah siap-siap apa ya? Sudah, Bu. Tadi Bapak tuh ngomong ke minta tolong bikin kehian ini balu kuje rasa dukian. Mak mana menurut Ibu? Oh, elok Bu. Berarti mangka ada hasil hiannya. Pak, ini dia balu puja kita tadi, yang hasil kita beli dukian tadi. Cukala kudai. Bincang halus buatnya. Lemak deh nih. Oh, cukala kudai. Oh ya, alang lemaknya balu kujenya. Oh, ini Bun, pacak jadi oleh-oleh khas Oku. Dan jangan aku agam nggak kue ini. Ibu Pebi kan pasti agam pula nggak kue ini. Mana kita kirim ke Ibu Pebi pula kue ini. Aku Pak ya, kalau aku mungkan nggak ibu-ibu PKK, kalau kita buat, kita kirimkan, mudah-mudahan Ibu Pebi galak namanya ya. Amin, amin. Balu kujehian asalnya ndai ugan, lemak nian dimakan pakai sarapan. Mak mana nian kamu bilang uhang, dek de keluroh makanan khas ugan. Balu kujehian khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, mantap! Wow, keren banget dari 5 TPPKK ibu-ibu tadi sudah mengirimkan video yang sangat kreatif dan perlu kita apresiasi. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan ya. Baik. Wow, keren sekali ya. Dari 5 video challenge Bolu Kojo tadi, saatnya saya akan sampaikan 3 pemenangnya. Siapa kira-kira pemenangnya? Langsung saja, juara ketiga jatuh kepada TPPKK Musira. Selamat kepada tim Kawas. Dan untuk juara kedua jatuh kepada TPPKK 4 Lawang. Selamat untuk TPPKK 4 Lawang. Dan untuk juara pertama jatuh kepada TPPKK Ogan Komering Ulu. Selamat TPPKK Ogan Komering Ulu. Ya, baik, itu dia tadi sudah saya bacakan 3 pemenangnya. Dan hadirin yang berbahagia, tibalah waktunya kita di penghujung acara. Rasanya tidak lengkap jika kita tidak memberikan momen berharga hari ini. Maka dari itu saya mengajak semua hadirin yang ada di layar meeting Zoom karena kita akan foto bersama. Oke, ibu-ibu hadirin di layar Zoom meeting sudah siap-siap? Pasang pose terbaik. Nanti 3 kali pose, 3 kali foto saya akan pandu ya dengan hitungan mundur. Sudah siap semuanya? Untuk foto bersama, siap? Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah acara kita hari ini. Tidak lain, harapan kita semua acara ini mampu memberi apresiasi kepada para wanita hebat yang sudah berhasil menjadi role model bagi penerus bangsa. Dan semua wanita di Indonesia untuk terus dapat berkontribusi dalam bidang profesinya masing-masing. Dengan keberhasilan yang diraih semua wanita hebat di Indonesia, semoga menjadi wujud pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para tamu kehormatan, dan sekali lagi selamat kepada para pemenang Kartini Millennial Awards 2022. Kami juga sampaikan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, TNI, Lamorina, Bank Mandiri, Universitas Bina Dharma, Cafe Kosmetik, Bintang 7, Bank BRI, Bank Saya mohon maaf jika ada salah pengucapan kata dan nama selama rangkaian acara ini berlangsung. Saya dan para kerabat kerja pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kartini Millennial Award selanjutnya. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kartini Millennial Award 2022. Acara ini dipersembahkan oleh